Hadratul kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para hujjaj wal hujajah, para muallimin wal muallimat, para asatidz wal ustadzat, para ketua DKM dari berbagai masjid dan ketua majelis taklim dari berbagai majalis, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Kuswan selaku DKM Masjid Baitur Rahman beserta seluruh staf dan jajarannya, yang subhanallah betapa ketika kita memasuki Masjid Jami Baitur Rahman, hati kita pun ikut gembira. Kenapa? Karena begitu melihat jamaah banyak, begitu melihat parkiran sesak, alhamdulillah. Untung gak sesak napas, saya bilang. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu kenikmatan yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sembarangan orang yang senantiasa hadir, duduk majlis, duduk istiqomah di majelis taklim maupun majelis zikir, kecuali melainkan Allah melimpahkan rahmat dan barakah kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpahi rahmah, barakah dan juga istiqomah untuk melaksanakan amaliyah ilmiah dan juga amaliyah insya Allah. Meninjau sawah sambil melipir, melihat kepiting jalannya pinggir-pinggir. Kalau ke sekolah, majelis taklim dan majelis zikir, kita senantiasa diajak berpikir, insya Allah akan bahagia hati kita kalau senantiasa berzikir, insya Allah. Kenapa temanya sekarang berzikir? Bukannya kemarin tentang apa tuh? Nyungkun. Karena memang Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam hikmah yang nomor 67, Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan dan memperingati kepada kita sekalian akan indahnya, bahagianya dan istimewanya orang-orang yang senantiasa berzikir. Salah satu dari untayan hikmah yang beliau ungkapkan di dalam Al-Hikam, yakni idza ra'aita, apabila engkau sekalian melihat abdan, kepada seseorang, kepada seorang hamba, kepada hamba-hamba Allah yang aqamahullahu ta'ala, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala biwujudil aurat, dengan adanya zikir-zikir yang dia istiqomahkan, zikir-zikir yang dia laksanakan dengan penuh keikhlasan dan senantiasa konsisten waktunya di dalam berzikir, maka biwujudil amdahu alaiha wa adamahu alaiha, dan disertai dengan adanya ma'atulil imdad. Subhanallah, Allah senantiasa menganugerahkan kepada orang-orang tersebut akan keistiqomahan, akan konsistenan di dalam melaksanakan zikir itu sendiri. Fala tahtaqiranna, subhanallah, maka fala tahtaqiranna, jangan engkau menganggap remeh. Kenapa? Orang yang senantiasa hadir di majelis taklim dan majelis zikir itu, ibarat kata majelis taklim dan majelis zikir bandingannya tiada tanding dan tiada banding. Karena justru itulah majelis yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Bukan karena gegap gempitanya, bukan karena mahalnya biaya, bukan karena semaraknya acara-acara dari mulai isuk jegur ke sore jeger ke peting jegir, bukan.
walaupun sesaat, walaupun katakanlah 1 jam, tapi di situ dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, diisi dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga dipaparkan tentang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka ke alam malakut terdengar oleh para malaikat, dilihat oleh para malaikat di alam malakut, subhanallah, membuat para malaikat bertasbih. Malaikat semuanya mengagumi akan orang-orang yang hadir ke majelis taklim dan majelis zikir, karena itulah majelis-majelis yang disenangi oleh Allah dan Rasul. Maka alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, ibu hadirin jamaah sekalian, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke tempat, ke masjid Baitur Rahman ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bergembira dan senang karena adanya majelis taklim. Maka insyaallah mudah-mudahan selamanya Allah menganugerahkan keistimewaan yang sangat istimewa ini. Alhamdulillah. Maka para hadirin jamaah sekalian, ketika kita melihat banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis kanjeng Nabi, dan banyak makalah-makalah dari para ulama yang mengungkapkan keunggulan majelis taklim dan majelis zikir, maka subhanallah, kalau ibarat kata mah asa teka wadahan di mana, merasa penuh hati kita bergembira dengan adanya fadhiliyah dan asror yang Allah limpahkan ke majelis tersebut. Salah satunya satu hadis aja. Ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW, hadisnya ada 3 nih, tapi banyak. Yang paling umum adalah tafakkaru sa'atan, berfikirnya kita sesaat. Sesaat itu satu ungkapan dalam kalimah bahasa Arab untuk menyatakan waktu yang sebentar. Sebentar itu bagaimana? Apakah 1 detik sebentar? Tidak. Sebentar. 1 menit, 1 jam, sebentar juga itu, sebentar juga. Bahkan nih, subhanallah, kiai saya di Lirboyo, pangersa dengan Romo Kiai Haji Jazuli, ketika beliau memulai membaca kitab pengajian umum di hadapan santri-santrinya, itu mulai jam 7 sampai beliau, karena kesehatannya sudah menurun, udah maklum agak udah sepuh, kemudian lihat kitabnya pakai kaca pembesar. Ketika begini, loh, sudah adzan zuhur ya katanya. Allahu Akbar. Dari jam 7 sampai jam 12 tidak terasa itu. Padahal waktu santri mah ada yang udah ya begini, udah yang cangkel, ada yang takut dan lain sebagainya. Tapi Kiai Jazuli, masya Allah, baru juga duduk katanya. Perasaan seperti barusan pengajian dimulai, kok sekarang sudah zuhur lagi katanya. Padahal itu dari jam 7 sampai jam 12. Maka kalimat sa'atan itu mengungkapkan sebuah perasaan yang menganggap sebentar. Sama dengan kita ke majlis duha, walaupun katakanlah kurang lebih 1 jam, 1,5 jam lah ya, 1,5 jam kita hadir di majlis ini, tapi perasaan kita riang dan gembira, maka insya Allah tidak terasa ya. Nah, salah satunya ungkapan kanjeng Nabi Muhammad SAW, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sittina sanatan. Siapa orang yang hadir ke suatu majlis untuk diskusi, untuk taklim, untuk mutolaah, untuk lokakarya dan lain sebagainya tentang suatu ilmu apa aja, baik ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, ilmu tentang bisnis, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya, semuanya itu ilmunya Allah. Di hadapan Allah, khairum min ibadati sittina sanatan, jauh lebih baik daripada orang yang beribadah 60 tahun. Selama 60 tahun itu apa saja?
siangnya siam, malamnya qiyam. Siangnya berpuasa dan malamnya senantiasa diisi dengan qiyamul lail. Maka di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oh, ini hadis terkenal amat tentu ya. Siapa orang yang berpuasa dengan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, maka dia gugurkan semua dosa-dosanya yang terdahulu. Allah gugurkan dari dosa orang tersebut. Kemudian malamnya sama dengan hadis dari ini hadis yang nomor 37, yang barusan hadis nomor 38, sekarang hadis yang nomor 37 tapi tidak terlalu terkenal. Apa itu hadisnya? Man qoma ramadhana. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail. Tadi kalimatnya apa? Man soma. Kalau sekarang man qoma, hadisnya sama. Kitabnya sama. Man qoma ramadhana. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail adalah melaksanakan ibadah untuk menghidupkan malam. Kalau yang lain menghidupkan malam dengan apa? Oh, subhanallah. Bapak lebih tahu ya. Nah, bagi orang-orang yang mencintai kesucian jiwa, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, malamnya diisi dengan qiyamul lail, entah tadarusan, entah melaksanakan sholat sunnah, entah taklim, entah zikir dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh, itu namanya qiyamul lail. Walaupun tidak sholat tapi melaksanakan taklim, qiyamul lail. Walaupun tidak sholat tapi melaksanakan zikir, qiyamul lail. Walaupun tidak sholat tapi melaksanakan tadarus Quran, qiyamul lail. Segala jenis ibadah yang diniatkan untuk menghadirkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinilai qiyamul lail. Man qoma ramadhana. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail Ramadhana, pada bulan suci Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di sini ada yang usianya jelita. Apa itu jelita? Jelang usia 50 tahun. Pantesan saya lihat nih, mohon maaf nih, dilihat di depan-depan banyak yang cantik jelita itu. Ibu, kira-kira perjalanan hidup ibu dari mulai dulu sampai sekarang kira-kira diisi dengan ibadah tidak? Semuanya? Semuanya? Allahu Akbar. Dari mulai pagi, siang, sore, malam, sampai siang lagi, sampai sore, malam lagi, itu beribadah semuanya. Alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau dibandingkan dengan orang yang hadir ke majelis taklim, ada orang yang ahli ibadah selama 60 tahun, kemudian orang yang menghadiri majelis taklim walaupun sesaat, walaupun 1 jam di hadapan Allah dan Rasulullah, mana yang lebih baik? Yang beribadah yang taklim? Yang taklim. Alhamdulillah. Pak Agus kalau di sini mah ya ibadah ya taklim ya. Allahu Akbar ya. Sedikit meluruskan. Jadi sini, jangan menjadi persepsi ini, saya mah taklimnya terus tapi saya ke ibadah. Gitu. Takutnya gitu ya. Nah, takutnya karena kan ibu-ibu kadang separuh-separuh nerimanya. Ya, nah ini. Jadi sedikit ketika ini karena biasa bahasa ibu-ibu ya. Nah, mungkin kalau bapak-bapak udah iya aja. Karena Pak, kalau bapak-bapak kan jangkanya panjang. Ya, kalau ibu-ibu itu jangka yang ada di depan itu baru kita hadapi. Nah, sedikit ketika kita ya taklim iya, ibadah iya. Ya, kenapa? Ilmu amal ya. Ilmu yang harus diamalkan. Ya, ilmunya kita harus, kenapa? Karena kita mengamalkan harus dengan ilmu. Jangan sampai kita ngaduk-duk wae hayu ya di sisuk jegur tadi sampai ke sore, sampai ke malam kita cari ilmu tapi tanpa ada pengamalan.
Ya, makanya kenapa? Karena kita semuanya harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan juga harus berbarengan dengan amaliyah. Kenapa? Karena kalau ilmunya banyak, amaliyahnya tidak ada, nah ini yang bahaya juga. Kenapa? Karena Allah melaknat ketika orang yang punya ilmu tanpa amal. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka kita mudah-mudahan di sini niat cari ilmu iya harus. Karena apa? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buaya hingga usia goodbye. Kalau ibu sudah goodbye, sudah meninggal, nggak wajib cari ilmunya. Ya, tetapi ketika kita masih ada usia, ketika diri kita masih ada waktu, maka silakan cari ilmu dan kita berusaha untuk mengamalkannya, insya Allah. Tadi melanjutkan dari paparan Umi, bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang banyak ilmunya tapi tidak banyak amalnya. Bagaimana? Manizdada ilma, barang siapa yang senantiasa bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah amaliyahnya, dalam artian hudan itu petunjuk untuk mengamalkan ilmunya, lam yazdad minallahi illa bu'da, bukannya semakin bertambah dekat kepada Allah, justru malah semakin, itu alhamdulillah apa nauzubillah? Nauzubillah. Ada orang yang ilmu saja, pas ditanya, Pak, mau kapan ke masjidnya? Saya sibuk dengan mencari ilmu. Tidak bisa ya. Karena itu termasuk ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi di dalam kitab Zubayd, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mamaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ini kebalikannya, sahajalma nu amal tejeng ilmuna amal nate ditolak diterima. Pada hulang-hulang semuanya ini. Hanya kakek aja yang paham ini. Bingung lah, orang yang bertambah amalnya tapi tidak disertai dengan ilmunya, maka itu sama saja dengan melakukan suatu hal tapi tidak diterima. Kalau kata Sundanya mah, capek gawe teka pakai. Daripada capek-capek kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Salah satu di antaranya adalah dengan mengokohkan ilmu pengetahuan. Tadi kata Rasulullah, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalnya, bukan semakin dekat kepada Allah tapi malah semakin. Di dalam Zubayd dikatakan, barang siapa yang beramal tapi tanpa ilmunya, maka amalnya tidak diterima, bahkan tertolak. Jadi bagaimana bagi kita? Kita ilmu laksanakan dan juga amaliyah amalkan. Ilmu dicari, amaliyah dilaksanakan. Kalau bahasa Sundanya dulu pernah diungkapkan ya, ada 3 filosofis orang Sunda di dalam meniti kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? Ilmu tungtut, dunia sia, ibadah laksana ke. Ilmu tungtut itu memang suatu syarat untuk mencari kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan dunia, maka carilah kebahagiaannya itu dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, maka wajib mencarinya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu ukhrawi, ilmu duniawi sama-sama penting. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, tetap
kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tetap disiar, tetap dicari, dan ketika kita sudah mengamalkan, mendapatkan suatu ilmu, maka mari kita amalkan sama-sama insya Allah.